Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahyi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddihu lana ma nashira anta tafham wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua DKM Mushola Darussalam, Bapak Sidi Kedua serta jajarannya. Yang kami hormati ketua Majelis Mushola Darussalam Inal Kiram bagian Senadar. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 dan 09 Bapak Syekh Ahmad Yasir, segenap para orang tua kami, Bapak Tunggal, Bapak Sulungka, para bapak, para jamaah yang senantiasa istiqomah di malam seni. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan naungan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam hari ini berada di penghujung akhir daripada bulan Zulqa'dah. Walaupun kami belum melihat hasil dari sikap-sikap istiqmalkan atau nampaknya hilal malam hari ini, informasi belum kami dapat. Tapi menurut saya Islamiyah, malam hari ini kita berada di malam akhir daripada bulan Zulqa'dah. Artinya berarti esok malam kita sudah masuk awal daripada bulan Zulhijjah. Lalu kita ketahui bahwasanya kita dari bulan kemarin sampai 2 bulan ke depan kita berada di Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan haram, maka maksiat yang dikerjakan menimbulkan dosa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitupun dengan amalan kebaikan, jika kita melakukan kebaikan di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan ganjaran kebaikan yang kita lakukan di bulan Ashhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita niati semoga kita kuat senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang kondisinya lemah. Kadang ibadahnya semangat, kadang kendor. Ya kan ya? Al-iman yazid wa yanqus, iman kadang naik semangat ibadahnya. Kadang belum masuk waktu azan aja sudah datang mau sholat, ya kan? Kadang, tapi kadang kalau kita kok malesnya begitu, maka ini menjadi muhasabah buat diri kita bahwasanya setiap kita pasti mengalami namanya demikian, ya kan? Jadi apakah satu bisa? Karena iman itu tatarannya ujiannya luar biasa. Istiqomah itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla pernah mendengar, karena nanti telinga kita akan telinga selama dikasih hidup di dunia ngapain aja. Oh, saya kalau saya dengerin orang itu dengerin doang, dengerin aja dapat ganjaran pahala kebaikan. Ada ruginya nggak? Maka saya selalu bilang begitu ya, nggak ada ruginya orang yang hadir di majelis taklim. Ilmunya paham, alhamdulillah. Nggak paham ya, alhamdulillah. Karena urusan paham yang memberikan Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintah. Disuruh maju, kita maju kan begitu ya. Disuruh jalan, kita jalankan begitu. Yang menentukan hasilnya adalah Allah. Di situ disebutkan bahwasanya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Siapa orang-orang itu? Qalu, mereka mengatakan. Siapa yang mengatakan? Mereka orang-orang siapa? Rabbunallah, Tuhan kami adalah. Itu jangan kita mana? Kalau kita ditanya itu jangan kita enggak. Di bapak-bapak saya tanya, Tuhan kita siapa? Nah, ayat ini buat siapa? Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Berarti siapa? Mudah-mudahan kita. Terus apa? Gak cukup Pak, gak cukup kita ngomong begitu, gak cukup Tuhanku adalah Allah, gak cukup sampai di sini. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah kepada apa? Kepada ucapannya tadi, Tuhanku adalah Allah. Karena dalam doa ini katanya raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Itu doa yang dulu diajarkan oleh guru kita sebelum kita mulai mengaji TPA biasanya juga ya. Saya kan TPA ada begitu ya. Masih ada kan? Raditu billahi rabban, aku ridho Tuhanku Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, siapa orangnya yang mengatakan Allah Tuhan kami, tsumma
kemudian menjadi istiqomah. Maksudnya istiqomah apa? Dia taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tawar menawar. Karena la yukallifullahu nafsan. Apa maksudnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa itu? Nah itu ya, gak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali Allah yakin hambanya yang diuji pasti mampu. Betul nggak? Kadang kita dikasih ujian, ucapnya apa? Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, la haula illa billah. Allah kan sudah ucap-ucapnya mereka. Ya kan? Setidaknya ketika kita mendapatkan ujian yang kita sebut nama Allah, aman. Ya kan? Misalnya kita lagi taat, tiba-tiba dipuji, baik ekonomi, baik keluarga, dikasih sakit ataupun lain sebagainya, yang kita ingat Allah, alhamdulillah Allah dari saya. Karena ujian itu bentuk kasih sayang Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak bakal ngasih ujian kecuali Allah yakin yang diuji itu bakalan mampu. Jadi kalau ukurnya bukan kita sama orang lain. Karena saya tanya uang 10.000 sama uang 100.000 yang membedakan angka nominal, ya. Oke. Misalnya di depan saya ada si A. Si A ini kan tinggal megang uang. Lalu saya bilang sama si A, saya ada rezeki 100.000 untuk kamu. Bersyukur nggak dia? Bersyukur nggak? Pasti sangat bersyukur. Pasti ya. Terus selanjutnya, ketika dia sudah mendapatkan uang 100.000 dengan cuma-cuma, tiba-tiba saya mengatakan lagi kepada orang yang telah mendapatkan uang 100.000 itu, di belakang aku ada siapa? Ada teman saya. Ini masih ada uang 150, tolong kasihkan ke dia. Pertanyaannya, kita masih bersyukur apa malu? Masih bersyukur apa malu? Harusnya masih bersyukur. Nyatanya kita malu. Betul nggak? Kan tadi kita megang duit. Terus Allah kasih itu duit misalnya 100.000. Kita bersyukur kan? Lantaran kita melihat Allah masih yang lain 140. Kita lihat Allah masih yang lain 140, kita iri. Kita hasut, kita tinggi, kok kita dapat 100, kira-kira syukurnya hilang. Berarti kalau kita pengen bersyukur, caranya gimana? Jangan samakan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Karena kalau kita bisa menjalankannya, insya Allah menjadi taat. Tapi banyak orang yang menjadi kufur. Maka sudah jelas untuk urusan dunia lihat bagian bawah. Untuk urusan ukhrawi akhirat dia yang bagian atas. Kadang-kadang kita baca di atas. Enak ya jadi dia, betul nggak? Enak ya jadi dia. Kayaknya jadi gampang banget. Kita mau begitu aja, betul nggak? Kayaknya gampang banget. Dia nggak tahu bahwasanya setiap kita pasti ada yang namanya usaha. Maka setiap kita sudah dibekali dengan yang namanya duit. Kita semua harus megang duit. Kalau kemana-mana kita nggak megang duit nggak enak, betul nggak? Kalau kita punya duit enak. Duit itu 4 huruf. D-U-I-T. D-nya doa. Bukan duit kekayaan bisa dicari, bukan. Doa kita harus punya sebelum mulai pekerjaan kita setelah menyelesaikan pekerjaan kita berdoa. Pertanyaannya,
Ketika mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya niat kerja, semoga dapat rezeki yang banyak. Dikasih yang banyak sama Allah, dan dia doa, habis dapat banyak, ingat sama Allah. Ingat gak sama Allah? Ya kan? Hamba dikasih, dia lupa. Besoknya dikasih kesulitan. Dia mau ya Allah sulit amat, gitu kan? Dengan kesulitan ini menyebut nama siapa? Allah. Karena ada satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Ghayyur. Allah itu Maha Penjemburu. Allah itu Maha Penjemburu. Kita ini manusia yang sifat penjemburu, Allah itu penjemburu. Yang tadinya ada orang sakit, dia ingat sama Allah, tapi ketika sehat dia lupa sama Allah, jadi sakit. Agar dia senantiasa bisa menyebut nama Allah. Berbagai macam cara, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak bisa menilai siapa yang lebih baik di antara kita. Karena itu urusannya Allah. Tugas kita hanya kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim. Lalu istiqomah. Istiqomahnya tidak usah banyak-banyak. Istiqomahnya tidak usah banyak. Setidaknya minimal sehari 5 kali sholat dalam satu hari. Istiqomah, ya kan? Saya pokoknya kan istiqomah tahajud, sholat isyanya 12. Saya niat sholat duha, subuhnya 12. Kan begitu ya? Karena dia bilang begini, kalau sholat duha nanti ada doa. Allahumma inna rizqi samai fa'anzilhu wa inna fil ardi fa'asrihu wa inna ba'ida fa'qarrihu wa inna mu'sira fayasirhu wa inna haraman fatahhirhu wa inna qalila faqatirhu. Kan begitu doanya ya? Ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di langit, turunin. Ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di bawah bumi, keluarin. Kalau rezeki saya masih jauh, deketin. Kalau rezeki saya masih sedikit, banyakin. Kalau rezeki saya masih haram, halalin. Kan begitu doanya ya Pak? Itu doa sholat apa itu? Doa sholat duha. Subuhnya lewat. Subuhnya lewat. Sholat duha bagus Pak? Bagus. Tapi lebih bagus mana sholat duha? Kenapa? Karena wajib. Jadi kerjakan yang utama, jangan meninggalkan yang utama demi mengerjakan yang sunnah. Karena kita mengutamakan yang sunnah. Sunnah itu kalau kita sudah mengerjakan yang wajib, baru diaplikasikan dengan yang sunnah. Jangan ya, usahakan wajibnya jangan ditinggal. Ya Allah, saya belum sempat sholat duha. Kalau 5 waktunya aman, insya Allah. Insya Allah. Saya belum sempat tahajud, tapi saya sholat isyanya tak tinggal. Insya Allah aman. Daripada kita tahajud, sholat isyanya ketinggalan. Ya Pak? Ya sampai sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hambanya mampu. Terus tadi dalam Quran Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Siapa orangnya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Mereka beristiqomah lalu diturunkan oleh Allah malaikat. Malaikat itu makhluk bukan apa? Makhluk bukan? Makhluk. Nurut sama Allah. Nurut. Jadi pemerintahan malaikat adalah Allah. Ketika Allah menyerukan wahai malaikat, kau datang setiap malam Senin ke majlis musola Darussalam. Karena ketika kita belajar, kami belajar, kami pernah ngomong begini Pak. Walaupun hujan petir berlebih, kalau udah niat ngaji berangkat. Udah niat ngaji berangkat. Mau 2-3 orang kanan cuma 1 orang, itu kata guru saya pasti diajarin. Maksudnya gimana? Jadi gak bakal ada ruginya kalau orang datang ke tempat yang baik.
minimal dalam 1 minggu kita hadir ke majelis taklim. Gak bisa mingguan bulanannya, gak bisa bulanannya ya 2 bulan sekali, ya 2 bulan sekali. Nah kalau tahunan itu kayak Ramadan doang ya, puasa musiman gitu kan. Kenapa? Karena hati ini dia bergejolak. Hati ini dia bergejolak. Hatilah yang menentukan orang itu menjadi baik atau tidak. Karena perasaan itu perasaan lewat mana? Perasaan lewat mana? Lewat mana? Lewat pikiran. Dari pikiran itu berarti hati-hati dengan hati. Fikul diri maron, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Kalau hati sudah sakit bahaya, bawahnya kesel ya. Lihat orang ibadah begini gitu. Hati juga. Nah, bahasanya begitu kan. Pokoknya yang paling itu dari dia. Kalau hatinya ada penyakit di luar hatinya yang salah semua, itu ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Karena kan nggak mau hadir di majelis taklim. Hati itu bagaikan sebuah ikan. Ikan itu kalau nggak ada air, dia mati. Hati tanpa zikir dia akan mati. Makanya sebelum mati kita ada zikir. Zikir yang paling utama apa? Afdal zikir ma'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada itu. Ada itu. Sampai ke orang tua kita. Nyampe kan? Mama bapak kita yang lagi nungguin nyampe. Keluarga kita yang lagi nungguin nyampe. Enak benar kan ya? Bahasanya kalau ada anak mondok, terus kita datang membawa makanan, senang nggak? Atau jangan ada bapak lagi di tempat luar, tiba-tiba keluarga datang bawa makanan, senang apa? Nah begitu juga orang tua. Kenapa? Karena di dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, man asbaha, siapa orang di pagi hari membuat Allah ridho, tapi orang tuanya tidak ridho, maka pada saat itu Allah murka padanya. Saya ulangi, siapa orangnya di pagi hari membuat Allah ridho, tapi orang tuanya tidak ridho, maka pada saat itu juga Allah murka padanya. Dan siapa orangnya di pagi hari membuat Allah tidak ridho, tapi kedua orang tuanya ridho kepadanya, Allah menjadikan ridho terhadap dirinya. Maksudnya tentang apa? Jangan kita melupakan orang tua. Jangan sampai kita melupakan orang tua, karena orang tua kita adalah sosok yang berjasa di dalam kehidupan kita. Setelah sholat, sependek-pendeknya doa, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa ya? Jangan Allahumma lantas, jangan aku ridho. Allahumma lantas, pokoknya assalamualaikum masih ramai, assalamualaikum masih ramai. Allahumma anta assalamualaikum itu jadilah, ya kan? Kenapa? Terburu-buru. Minimal kalau buru-buru baca istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjangan dikit, wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Sependek, tapi anak kita menyangkut di situ, Pak. Anak kita menyangkut. Anak kita kalau kita lahir dari anak yang soleh dan dari bawah kita ada. Kalau kita ada Robbi Habli minas solihin, Robbi Habli
minasolihin. Nabi Ibrahim bertahun-tahun pakai doa itu agar pengen anaknya soleh. Kita Nabi ya bukan, ya kan? Dikasih wahyu ya orang, tapi doa mana? Makanya sebelum berangkat kita doa, setelah bekerja selesai kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata dalam kitab Sahih Muslim dikatakan la yu'illa li ahadin khamsa illa waqad dan lahu khamsan ukhra. Allah tak mungkin ngasih sesuatu yang 5 kecuali Allah akan menyiapkan 5 yang lainnya. Allah tak mungkin ngasih perkara yang 5 di antara yang lain itu telah Allah siapkan 5 yang lainnya. Jadi sudah disiapkan. Salah satunya apa? La yu'tihi syukra illa wa ta'ala lahu ziyadah. Allah tidak akan memberikan rasa syukur kepada hambanya kecuali waqad a'adda lahu ziyadah, kecuali Allah menyiapkan tambahan nikmat kepadanya. Pertanyaannya, nikmat kita selama ini kira-kira semakin ditambah atau semakin dikurang? Kira-kira ini semakin ditambah atau semakin dikurang? Ayo, mau bilang tambah gini-gini lagi, gitu kan? Nikmat kalau ukurnya apa? Kalau ukurnya nikmat, kita masih bisa beribadah. Kalau kita masih bisa beribadah, itu nikmat yang besar. Karena berapa banyak orang itu kalau sudah mati pengen kembali ke dunia, kita ingin mengerjakan sholat. Jadi nikmat terbesar kita masih bisa sholat. Nah, kalau bisa sholat berarti nikmat kan besar. Makanya Nabi Sallallahu pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Benar tak? Maka bersyukur kalau kita masih bisa sholat. Dengan begitu lalu kita dikasih nikmat yang lainnya. Lalu kita minta sama Allah nikmat yang lainnya. Bukan berarti kita tidak boleh nyari dunia. Ini banyak orang salah kaprah. Lu kerja dulu, dunia dulu, begitu ya. Karena dunia ini adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini jembatan agar kamu bisa sampai kepada akhirat. Mustahil kita bisa sampai ke akhirat tanpa adanya dunia. Jelas tak? Kalau dari sini ke Bandung aja kita butuh bekal, apalagi dari dunia sampai ke akhirat. Jadi tujuannya kita mencari rezeki adalah bagaimana caranya kita pulang kepada Allah dalam kondisi yang aman, yang tenang. Rezeki kita menjadi saksi. Karena nanti di padang mahsyar kita nggak bakal bergeser, nggak bakal bergeser. La yazalu ala qadami Adam, tidak akan bergeser dari mana kakinya keturunan Nabi Adam pada hari kiamat nanti kecuali setelah ditanya 4 hal. Salah satunya, dari mana engkau mendapatkan harta? Ditanya dari mana? Oh, aku mendapatkan harta dari usahaku. Usaha apa? Usaha yang halal atau usaha yang haram? Usaha yang halal. Lalu setelah itu pertanyaannya selesai apa? Iya, ditanya lagi. Setelah aku mendapatkan harta itu untuk apa? Aku berikan untuk istriku agar istriku bisa berkecukupan, makan yang cukup, biar ibadah kepada dunia tenang ya Allah. Betul? Nah, kalau kira-kira rezeki yang demikian, rezeki yang lain orang, rezeki yang lain, berarti kita suruh nyari duit apa enggak? Nah, disuruh nyari duit enggak? Cuma tidak dompet, ya kan? Disuruh kerja. Jadi kita disuruh untuk senantiasa menyiapkan bekal akhirat, tapi jangan mencari rezeki sampai melupakan sang pemberi rezeki dengan alasan nanggung lewat. Ya, jadi nyari rezeki boleh kan? Boleh, bukan boleh lagi, wajib harus untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Allah akan memberikan 5 perkara kecuali Allah siapkan 5 perkara yang
lainnya. Yang pertama, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Berarti kalau nikmat kita belum ditambah masih sedikit juga, syukurnya kita masih. Allah yang terjanji apa? Allah saya bersyukur, tapi kalau rezeki saya masih segini-segini aja. Berarti nyalain Allah. Benar nggak? Nyalain Allah. Saya bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu alhamdulillah. Bukan cuma sekedar itu, kalau mengucapkan alhamdulillah semuanya bisa. Ya baik, siapapun mengucapkan alhamdulillah bisa. Tapi yang susah itu mempraktekkan syukur. Mempraktekkan syukur. Misal harusnya dia dapat sekian, tapi ternyata dapatnya malah berkurang dari sekian. Lalu kalau kita dapat segini, kan? Bersyukur nggak kira-kira? Ayo, bersyukur nggak? Kalau kita bersyukur, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Berarti bukan Allah yang kurang ngasih kita, tapi syukurnya kita kepada Allah yang masih kurang. Jelas ya? Banyakin syukur alhamdulillah, lalu diaplikasikan dengan sifat yaitu apa itu? Menerima segala ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita kabur, Allah berikan kepada kita terima jawab tak? Kita terima apa? Terima jawab. Ada dalam hadis mengatakan la yuqasul takbir illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah suatu takbir kecuali doa. Jadi banyak doa. Yang pertama tadi apa? Tidaklah Allah memberikan syukur, tidaklah hambanya Allah yang bersyukur kecuali pasti akan ditambah. Yakin nggak Pak? Yakin nggak? Dia mengatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la yuqihi doa. Tidaklah Allah memberikan doa, memberikan kesempatan hamba untuk berdoa, illa wa qad dalam istijabah, kecuali Allah sudah menyiapkan pengabulan doa-doa yang dibaca, yang diminta oleh hamba. Yakin nggak? Saya doa ini tuh dikabul. Saya minta itu dikabul. Benar dong? Berarti kita berprasangka sama Allah, kan? Berprasangka Allah. Buruk. Kalau kita berprasangka buruk sama Allah, jangan salahkan kalau Allah berprasangka buruk sama kita. Kenapa? Karena dalam hadis kutsinya Allah mengatakan, ana inda zanni 'abdi. Kata Allah, aku mah bagaimana prasangka hambaku. Kalau kau berprasangka kepadaku baik, akan aku kasih kebaikan. Jika kau berprasangka buruk kepadaku, akan aku kasih sesuai prasangka kamu. Dikatakan kita adalah ragu pada kita. Amal kita sendiri ragu. Yakini bahwasanya doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ada yang disimpan buat apa? Buat nanti menjadi penyelamat kita ketika akan melewati padang mahsyar, melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jadi jangan putus asa, banyakin baca doa yang apa yang bisa baca, ya sependek-pendeknya doa. Robbi diri, waduh begini, berhamduna, kamar bayani, Robbi. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai Indonesia yang harus sudah pakai bahasa Sunda, apa? Tapi kalau jadi imam jangan. Kalau jadi imam jangan pakai bahasa lain. Kalau lagi dewe, ya Allah, Engkau lah Maha Pemurah. Berikan ada serah macam-macam. Kalau bapak ini kita memakai kata-kata kan ya, tinggi di situ. Rendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, wala yu'tihi istighfar illa wa qad 'ada lahu kufran. Di kufran yang di sini
Tidaklah orang itu beristighfar, lisannya Allah berikan kesempatan untuk mengucapkan istighfar. Tadi kita baca istighfar berapa kali? 3 kali. Karena ini di bulan Ramadan, dilipat gandakan. Salah satunya pada zamannya ulama besar. Pada saat itu zamannya Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah. Ada seorang tukang roti yang kerjaannya bikin roti. Ada tukang roti kerjaannya bikin roti, Pak. Itu Pak, tukang roti tapi rotinya sukses dia. Pengusaha sukses. Tahu yang menjadikannya sukses karena apa? Hah? Ya Allah, semua doa-doanya dijawab, diterima, dikabul langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya tidak terdaftar di antara wali min auliyaillah. Jadi orang dia biasa. Maka ada satu doa yang dibacakan kepada Allah belum dikabul-kabul menurut dia. Tapi ternyata Allah punya caranya sendiri. Maka ada kita mengatakan kenapa tidak dikasih hari ini, padahal Allah lebih tahu kapan waktu yang mau diberikan. Ya kan? Itu Imam Abu Hanifah pada saat itu mau istirahat, Pak. Di masjid nggak boleh, di dalam masjid nggak boleh, di belakang masjid nggak boleh. Akhirnya melihat ketiga tukang roti ini yang paling orang ini, padahal belum saling mengenal. Karena zaman dulu belum ada yang namanya handphone, belum ada yang namanya handphone. Ketulusan hatinya Pak membantu orang. Wahai Tuhan, ketika engkau akan beristirahat, kalau kau bersedia silakan ke rumah saya aja. Tapi rumah saya kan kecil, jangan buat selonjoran itu nggak bisa kan? Bisa kan? Diajar rumah tanpa basa-basi langsung aja. Yang namanya ada tamu dikasih jam 2, ya kan? Bermalamlah tuh tamunya di waktu malam itu dia tidak ada yang istimewa ibadahnya. Waktunya dia tidur, waktunya subuh dia bangun. Habis itu bikin adonan roti. Nggak ada amalan yang istimewa, nggak ada amalan yang luar biasa yang ditampakkan ketika ada tamunya. Suatu ketika si tamu ini nanya, Pak, dari tadi saya lihat mulut Bapak ngoceh kalau hari itu umat langit baik, ya kan? Umat langit baik. Lagi baca apa sih Pak? Mantra apa sih Pak? Kalau baca sekarang itu ya, mantra apa sih Pak? Saya nggak baca apa-apa, yang saya baca cuma istighfar. Terus apa yang Bapak dapatin selama Bapak baca istighfar itu? Saya merasa ketika saya membaca istighfar ini dengan segala ketulusan hati saya, dengan segala pengakuan dosa-dosa saya, baik yang disengaja, apalagi yang tidak disengaja, semoga Allah mengampuni dosa saya. Kalau Allah mengampuni dosa saya, Allah memberikan ridhonya kepada saya. Kalau Allah sudah menurunkan ridhonya kepada saya, apapun yang saya minta dikasih. Sampai sekarang apa yang saya minta dikasih sama Allah, cuma aku doang yang belum. Saya pengen ketemu imam besar. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah pada saat itu yang pertama di rumahnya mengatakan apa? Sungguh doa tidak ada yang tertolak. Doa seluruhnya dijawab oleh Allah sampai yang kamu inginkan itu sudah terlaksana hari ini. Lantaran bukan Imam Abu Hanifah tiba-tiba berkunjung ke rumahnya. Perantaranya apa? Imam Abu Hanifah pengen beristirahat di masjid, tidak diperbolehkan. Coba logikanya, orang istirahat di masjid kok nggak boleh kan gitu ya? Pikiran jahat kita kan begitu ya. Tapi ada apa nih? Ada pelajaran besar di situ. Coba kalau Imam Abu Hanifah istirahat boleh di situ, ketemu nggak? Itu yang disebut dengan cara Allah lebih indah. Cara Allah lebih indah. Apa yang kita dapat menurut kita nggak baik, belum tentu nggak baik menurut Allah. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka salah satu doanya, ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut pandangan Engkau. Jangan pandangan kita sering salah.
Ya Pak ya? Siapa orang yang beristighfar pasti akan mendapatkan ampunan. Terus yang selanjutnya wala yu'tihi taubat illa waqa'a lahu qabul. Siapa orangnya yang diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali taubatnya itu akan menjadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas masalah taubat. Siapa orangnya yang bertaubat kepada Allah, maka dia bagaikan orang yang tidak punya dosa. Tidak pernah salah taubat. Pak, tidak pernah salah taubat. Salah taubat. Ya. Nikmati salat taubat. Tapi jangan lagi salat taubat maksiat lagi. Ya, namanya taubat sampai pedasnya hari itu doang. Taubat itu artinya kembali dengan segala pengakuan. Ya Allah, pada hari ini saya akui saya banyak salah. Dari pandangan mata, dari penciuman, dari pendengaran, dari ucapan, dari tangan, dari kaki, dari mata, dari semua anggota tubuh saya. Semoga diberikan ampunan. Nanti Allah terima kata pasti Allah terima. Dikasih perubahan yang berbeda, dikasih berarti yang kurang kita adalah kurangnya dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah mau nggak? Mau dekat sama Allah. Caranya menjalankan perintah Allah. Kalau belum sanggup menjalankan yang lain, jangan tinggalkan yang 5 waktu. Itu waktu istiqomah insya Allah. Jadi ibadah itu nggak berat, nggak berat. Tapi bukan berarti misalnya kita tinggal di kampung gunung, karena kita lagi di Ciputat, soalnya harus kampung gunung ditunda. Kan ada kadang-kadang malah ngomong gitu ya. Kemana aja, kalau soalnya pernah ngomong, ada ya, ya kan? Ada yang posisinya lagi di mana? Mungkin lagi di jalan, mungkin lagi ketiduran, mungkin kondisinya kurang sehat, banyak kendala-kendala. Karena tujuan kita dakwah adalah mengajak, bukan mengejek. Tujuan kita dakwah merangkul, bukan mengumpul. Karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maaf ya, hari ini belum bisa. Iya, Pak Bapak. Semangat ya, saja. Terus, karena tugas kita saling menasehati. Ya. Ada berapa tadi, Pak? Ada di 5. Itu yang berapa tadi? 4. 4 Bukan 5. Ya, kalau 5 udah berarti 4 Tahu kan kalau dihitungin? Saya ulang ya. Yang pertama, Allah tidak akan memberikan hambanya bersyukur kecuali Allah tambahkan nikmatnya. Kalau nikmat kita kurang berarti kurangnya syukur. Yang kedua, tiga. Siapa orangnya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya itu pasti dijaga. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa orangnya yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Yang keempat, tidaklah Allah memberikan kesempatan untuk hambanya bertaubat kecuali Allah akan menerima taubat hambanya. Orang itu. Yang kelima, yang kelima, wala yu'tihi shadaqah illa waqa'a 'ala al-qabr. Tidaklah Allah memberikan kesempatan kita untuk bersedekah kecuali Allah akan memberikan ganti yang berlipat ganda menerima sedekah kita, terutama sedekah atas nama orang tua kita. Ya, jadi sedekah atas nama orang tua kita itu boleh-boleh saja, kapan saja, di mana saja. Jika kadang-kadang kita cuma hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7. Habis itu hari ke-15, 100 haul. Habis malam hilang sedekahnya. Jangan orang itu berada. Apapun yang mau sedekahkan, niatkan untuk orang yang kau cintai. Misalnya bapak menyumbang masukin duit 2.000 ke kotak amal. Sebelum masukin niatin Pak. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini
untuk pahalanya kepada saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya ibu, saya punya istri. Maksudnya walaupun cuma 2.000, walaupun cuma 2.000, bisa nggak begitu? Innamal a'malu binniyat. Itulah yang dilakukan amalia kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua kita terdahulu. Ya Pak ya. Jadi kalau kita mau sedekah, niatin buat nama orang tua. Jelas sampai sini Pak? Mudah-mudahan amalia kita menjadikan tampaknya itu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu nikmat-nikmatnya senantiasa diberikan sama juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu kepada kita menjadi nasihat-nasihat yang baik dari kita akan syukur itu ya. Dan tadi juga kita bersyukur, mungkin yang lain tidak seperti kita. Kita dapat nasihat di sini di luar bertutup pada nasihat yang sama seperti kita di sini, yaitu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siap berkumpul di sini. Dan itu selanjutnya mari kita sempurnakan dengan doa kita dan majlis. Benar ya Rasulullah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.